Alkitab kita sama-sama. Di hari Paskah yang luar biasa ini saya percaya banyak hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita masing-masing. Karena tema utama dari Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang ke-14 ini, yang kita dahului dengan pelayanan-pelayanan kasih, bahkan donor darah, saudara-saudara. Karena untuk itulah kita ada, kita mengerti Tuhan terlalu baik buat kita, Dia sudah mati buat kita. Dan karena itu kita berbagi, saudara-saudara, kita melayani. Sebelumnya pelayanan kita, tim diakonia dan juga hamba-hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia, para pengerja pergi ke beberapa panti-panti untuk melayani saudara-saudara. Dan kita juga ada gerakan aksi donor darah berbagi, karena kita dengar dari PMI bahwa di masa-masa pandemi ini sangat kurang darah yang dibutuhkan. Karena itu sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga berbuat sesuatu, iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, thank you Jesus. Gereja kita boleh terus jadi berkat, bukan hanya dengan pekabaran Injil di mana-mana tempat, bukan hanya pelayanan-pelayanan melalui media-media sosial saudara-saudara yang ada, iya kan? Mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, sampai TikTok. Pokoknya di mana ada platform untuk kita melayani, kita kabarkan Injil, saudara-saudara, haleluya. Dan bukan hanya itu, pokoknya dimanapun pintu-pintu pekabar Injil terbuka, kita hadir untuk melayani. Dan oleh anugerah Tuhan kita bersyukur, 14 tahun Tuhan percayakan gereja kita, tapi begitu banyak hal dahsyat. Makanya selalu saya bilang gereja ini adalah gereja sukacita. Gereja ini adalah gereja keluarga. Gereja ini adalah gereja penginjilan. Dan gereja ini adalah gereja mujizat. Dari awal gereja ini berdiri, 4 pilar itu tetap kita pegang. Kenapa gereja ini gereja sukacita? Karena Yesus yang sudah mati menyediakan yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi kita akan bersukacita. Kenapa gereja ini gereja penginjilan? Karena kita tahu setelah kita diselamatkan, kita harus pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Dan kenapa gereja ini bernama gereja keluarga? Karena bukan hanya kita menyadari gereja bukan seperti restoran, bukan seperti teater, tapi gereja adalah keluarga. Tetapi juga kita percaya dengan kita mengerti firman, kita harus menjaga keluarga kita dengan baik. Allah benci perceraian. Bukan hanya Allah benci perceraian, tapi Allah juga benci kekerasan, lalu suasana yang gak nyaman dalam keluarga. Makanya tagline kita juga jelas, keluargaku adalah sorgaku. Itu doa kita semua. Dan yang terakhir, gereja ini adalah gereja mujizat. Artinya apapun yang kita gak sanggup, kita jangan putus asa, kita jangan kecewa. Kita percaya lewat kuasa kebangkitannya, mujizat masih terjadi. Mujizat bukan berarti saya paksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tapi mujizat berarti saya membiarkan diri saya diatur oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena yang saya mau bisa yang tidak terbaik. Tapi apa yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik. Wow, haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagai puncak perayaan dari Pekan Suci Paskah dan HUT Gereja yang ke-14 di tahun 2021 ini, saya mau bicara tentang siap sedia untuk rugi. Sebagian sudah bilang, gua pindah channel lah, cari pendeta yang lain lah. Gua siap sedia untuk hidup diberkati. Masa dia siap sedia untuk rugi? Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara mau pindah channel, ini waktunya. Saya kasih kesempatan, karena hari ini saya tidak berkhotbah siap sedia untuk meraih mujizat. Saya tidak bicara tentang siap sedia untuk diberkati. Tetapi saya mau bicara tentang siap sedia untuk rugi. Karena Alkitab saya mengajar, orang yang rela kehilangan nyawanya karena Kristus justru akan mendapatkannya. Alkitab saya mengajar, kalau kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Saudaraku, beriman, diberkati, bukan berarti hanya mau cari untung, tapi siap rugi buat Kristus. Dan orang yang siap rugi justru akan menerima berkat yang berkelimpahan. Yang setuju katakan yeah. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, hello, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ibu,
siap rugi? Bapak siap rugi? Hah? Kenapa gereja pecah? Karena tidak ada yang mau ngalah. Karena tidak ada yang mau rugi. Kenapa rumah tangga bercerai? Karena nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau rugi. Kalau orang mau bercerai kita nggak usah ikut campur. Paling kita doakan. Kita nasehatin, kita ingetin, jangan jadi promotor. Oh memang dia nggak bener sih lakinya kalau menurut gue ya. Kayaknya menurut gue bininya. Hei, jangan jadi tukang kipas. Kau mau jadi dewa kipas kah? Mau jadi dewi kipas kah? Parah saudara-saudara. Ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa orang mau bercerai? Jawaban saya sederhana, karena gak ada yang mau rugi. Gak ada yang mau ngalah. Yesus bilang, karena ketegaran hatimu. Dengan lain kata, karena kepala batumu itu. Kalau saja suami mau ngalah. Itu bisa ngalah juga kebanyakan. Loh. Barang siapa rela kehilangan nyawanya, justru akan mendapatkannya. Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan. Yang menjadi kebanggaan kita biasanya siapa sih? Harga diri. Oh saya pendeta. Lu punya harga diri terlalu tinggi saudara. Sampai darah Yesus gak bisa menembusnya. Karena kau merasa harga dirimu lebih tinggi. Sehingga apapun, oh harga diri, harga diri, harga diri. Kita harus membiarkan harga diri kita serendah-rendahnya. Karena memang kita hamba. Supaya kita bisa diangkat oleh Tuhan setinggi-tingginya. Bagi kemuliaan kerajaan yang setuju katakan amin. Paulus menyadari. What is Passover? Apa itu Paskah? Paskah menyadari. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Why? Ini dia. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I'm get so excited for this Passover. Saya menjadi begitu bahagia di hari Paskah ini meskipun saya nggak bisa lihat jemaat-jemaat yang biasanya ada di depan saya. But I can see your faces in privacy of your homes. Saya bisa melihat wajah-wajah berpengharapan dalam Kristus di rumah masing-masing. Sedang merayakan Paskah dengan sukacita dan menyadari segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku. Waktu aku tahu dia mati bagiku. Dia mencurahkan darah bagiku. Dia menghapuskan surat hutangku. Memakukan di atas kayu salib. Dan mengalahkan segala pemerintah, segala penguasa, segala kuasa kegelapan. Dan menjadikan tontonan umum atas mereka. Setelah saya mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Rajaku yang dahsyat luar biasa yang mengasihi aku dan punya rencana yang indah bagiku, maka aku tahu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena salibnya lah, oleh karena kasihnya lah, oleh karena kuasanya lah, aku berani, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Terjemahan aslinya bilang menganggapnya kotoran. Supaya aku memperoleh Kristus. Dengar baik. Kenapa kita seringkali nggak bisa sungguh-sungguh menjadi pelaku firman? Karena kita tidak mau rugi. Waduh! Saya suruh sabar, udah dikhianati, rugi dong. Saya disuruh mengampuni orang yang menyakiti saya, rugi dong. Orang udah mengkhianati saya pendeta. Saya nggak boleh balas, saya nggak boleh ngomongin yang jelek tentang dia. Rugi dong. Saudara,
Menjadi pelaku firman tidak pernah ada ruginya. Saya rugi kalau saya sudah tahu kebenaran tapi masih menjalankan ego saya. Saya rugi kalau saya sudah tahu firman Tuhan tapi saya masih kepala batu. Saya rugi kalau saya sudah menyadari berkat Tuhan tapi saya masih kompromi dengan dosa. Saya rugi. Kalau Yesus sudah mati buat hidup saya masih hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran, keraguan. Itu baru namanya rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia daripada segalanya. Lihat semuanya. Selanjutnya. Dan berada dalam Dia. Bukan, ini dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Luar biasa. Yang ku kehendaki. Lihat ya, kalau kita berani rugi. Kita berani merendahkan diri. Kita berani menguasai diri. Maka desire kita, kerinduan kita menjadi berbeda. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitan, wow luar biasa. Kita bukan hanya mau mengenal Dia, tapi mau mengalami kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini harus sejajar. 4 hal ini saya bilang seperti kaki meja. Mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ini dia. Ada banyak orang yang diberkati, tapi nggak mau jadi serupa dengan Dia. Jadi kita harus mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya, ya kan? Serupa dan dalam persekutuan dengan penderitaannya. Hidup dalam persekutuan dengan penderitaannya. Artinya siap menderita. Siap rugi. Siap mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan juga punya tekad kerinduan untuk semakin hari menjadi semakin serupa. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu saudara-saudara. Seperti Yesus menjadi serupa dalam penderitaannya. Masuk dalam persekutuan dalam penderitaan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Klik. Supaya aku akhirnya. Jadi kalau 4 kaki itu ada dalam iman kita. Mengenal Dia. Mengalami kuasa kebangkitannya. Bersatu dalam persekutuan dengan penderitaannya. Menjadi serupa dengan Dia. Aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejar, aku berjuang kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Klik. Lihat ya. Aku pun ditangkap. Aku pun berani rugi. Kenapa? Karena sudah mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat saya anak Tuhan yang belum berani rugi dalam Kristus. Belum berani rugi dalam mengiring Kristus. Buat saya bukan anak Tuhan yang sejati. Atau ada anak-anak Tuhan yang mungkin berani rugi tetapi mulutnya juga kemana-mana. Saya tuh ya iring Tuhan, ya udahlah saya mesti sabar. Jadi dia ruginya menderita. Dia lupa apa yang firman Tuhan sampaikan. Bahwa pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya.
Misalnya, kursi ini sesuatu yang sangat saya sayang. Lalu orang bilang begini, boleh nggak kursinya saya ambil? Nanti saya ganti dengan 100.000. Maka saya akan bilang, hah? Waduh, nggak mau saya. Tapi kalau orang bilang begini, boleh nggak? Saya suka kursi yang saya ambil. Nanti saya tukar sama 10 miliar. Wow! Cepat. Masih ada satu lagi itu di gudang. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhitungan rugi itu tergantung dibanding dengan apa. Ngerti nggak mas saya? Kalau saya harus mengalah demi mahkota surgawi, I'm ready. Makanya seorang yang nggak siap rugi adalah seorang yang belum mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi ngerasa ikut Tuhan itu berat, bayar perpuluhan itu berat, berkorban itu berat, ngalah itu berat, setia itu berat, hidup dalam kekudusan itu berat, baca Alkitab tiap hari itu berat. Kalau segala sesuatu kita rasa berat, kita rasa rugi, kita belum mengalami kemanisan cinta Yesus yang luar biasa. Kita belum merasakan kuasa kebangkitan yang dahsyat dan luar biasa. Makanya saya simpulkan begini. Merayakan Paskah bagi kita adalah sebuah kebanggaan bahwa Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah bangkit. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, meskipun di rumah masing-masing, I get excited. Sama-sama bilang, Yesus sudah bangkit. Jadi merayakan Paskah bagi kita adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Yesus sudah bangkit, klik. Kenapa Yesus sudah bangkit? Itu sesuatu yang besar. Buat sebagian kita orang Kristen, kita merasa itu sesuatu yang normal. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba renungkan. Orang boleh bilang Allahnya orang Kristen dipantek, Allahnya orang Kristen mati, Allahnya orang Kristen disalibkan. Tetapi jangan lupa dia bangkit. Berarti dia mati for a reason. Makanya Allah perlu menjadi sama dengan manusia karena perlu ada yang menebus dengan darah. Semua agama rata-rata mengenal konsep pengorbanan darah binatang. Tapi darah binatang tidak seharga nyawa kita. Darah binatang bisa menutupi dosa tapi tidak bisa menyelesaikan dosa. Tapi darah Kristus, firman yang menjadi sama dengan manusia, Allah sendiri yang turun menjadi sama dengan manusia with a reason. Kenapa dia turun? Karena ada alasan bahwa itu satu-satunya jalan untuk membereskan dosa manusia. Karena dia siap. Yesus sendiri berkata, Bapa kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi. Dengan lain kata Yesus bilang, if there is another way to save mankind, kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, aku tidak harus mati di kayu salib. Kenapa Yesus mati? Because there is no other way. Orang boleh menghina kekristenan dengan mengatakan apapun, I don't care. Tapi saya cuma bilang gak ada jalan lain, gak ada jalan lain, gak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah dosa kecuali darah tertumpah di kayu salib. But that isn't final. Karena hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Yang sudah katakan Yesus sudah bangkit. Itu kebanggaan kita. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 bilang, hai maut. Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Klik. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Sama-sama bilang saya pemenang. Kenapa saya yakin pasti menang? Karena Yesus yang sudah bayar harganya dan memberi kemenangan itu kepada kita. Karena kita kemenangan, kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bagaimana kita meraih kemenangan itu? Waktu kita hidup dekat dengan Dia, berjalan dalam tuntunannya, dan senantiasa hidup takut akan Dia. Ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu, pengorbananmu, perjuanganmu, kerugianmu tidak sia-sia. Yang setuju katakan tidak sia-sia. Dunia makin penuh dengan orang-orang egois. Dunia makin penuh dengan orang-orang kepala batu. Dunia makin penuh dengan orang-orang yang hanya menekankan harga diri, mencari kepentingan diri sendiri, dan dengan egois kepala batu dan mementingkan diri sendiri. Ujung-ujungnya kita menyakiti banyak orang, kita menyengsarakan banyak orang, kita merugikan banyak orang. Tetapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan menjadi orang-orang yang kepala batu. Dia tidak akan jadi orang-orang egois. Dia tidak jadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Tetapi dia mau menjadi orang yang mau berkorban, siap rugi dengan hati yang melayani untuk menghadirkan damai dan menyatakan kasih yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Tanpa kita siap rugi, kita hanya menjadi orang yang menyebalkan dan menyusahkan orang lain. Tapi kalau kita siap rugi, siap berkorban, siap menderita, tetapi karena kita tahu kita dipanggil untuk membawa damai dan menyatakan kasih, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Klik. Karena itu saya catat di sini. Kebanggaan akan kuasa kebangkitan itu yang menyebabkan kita siap sedia untuk rugi. Rugi secara logika manusia, secara kedagingan, serta secara perhitungan duniawi. Jadi jangan bilang sama saya, pendeta ini khotbahnya bodoh sekali hari ini. Maka dia bilang hidup Kristen hidup yang rugi. Iya. Rugi dalam hitungan logika, dalam hitungan kedagingan, dan perhitungan duniawi. Iya dong. Kalau orang fitnah kita lalu kita nggak balas, kita nggak usah klarifikasi. Orang bilang rugi lu. Diinjek-injek lu, dipermainkan lu. Tapi kita bilang, saya hanya berserah pada Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Seandainya suami-suami siap rugi, seandainya istri-istri siap rugi, saya percaya rumah tanggamu akan luar biasa. Seandainya orang tua siap rugi untuk mendidik anak-anaknya. Seandainya orang-orang muda siap rugi untuk membangun hari depan yang penuh kecemerlangan, saya percaya hal-hal dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Jangan bodoh. Iblis mau membesar-besarkan harga diri kita. Supaya kita selalu mau mencari untung, tapi ujung-ujungnya hidup kita masuk dalam kesengsaraan dan jebakan-jebakan kegelapan. Saudaraku, kebanggaan akan kuasa kebangkitan menyebabkan kita siap sedia untuk rugi secara logika manusia, secara kedagingan, serta perhitungan duniawi. Klik, saya catat di sini. Ada 4 hal penting yang saya mau bagi tentang kitab siap rugi. Yang pertama, kita siap rugi dengan memiliki prinsip terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukankah itu ajaran Kristus? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa itu peristiwa penyalipan? Peristiwa penyalipan berarti Yesus siap rugi. Apa itu cerita Natal? Yesus siap rugi. Allah turun menjadi sama dengan manusia. Maria, Yusuf siap rugi. Mengandung meskipun belum hidup sebagai suami istri. Harus berjalan jauh ke Bethlehem. Siap rugi. Harus pergi ke Mesir. Siap rugi. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita jangan jadi orang-orang yang egois. Paskah mengajar kepada kita. Kuasa kebangkitan terlalu mulia buat kita. Sehingga apapun untuk Tuhan, apapun untuk kebenaran, apapun untuk ketaatan, apapun dalam tuntunan Roh Kudus kita siap rugi. Yang secara manusia dianggap rugi. Tetapi kita tidak akan pernah rugi.
Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya dan remuk jiwanya, kata Alkitab. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dunia sekarang saya menyebutnya sebagai dunia yang rakus. Karena setiap orang setiap hari berpikir apalagi yang bisa saya dapatkan. Apalagi yang bisa saya dapatkan. Tapi hidup Kristen berbeda. Hidup Kristen setiap hari saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya menerima kasih-Nya, saya menerima kuasa-Nya, saya menerima mujizat-Nya, saya menerima urapan-Nya, saya menerima segala yang terbaik dari Dia. Berarti tiap hari kita melangkah dan berkata, Tuhan, apalagi yang saya bisa buat supaya saya dapat menjadi berkat. Apalagi yang saya bisa buat supaya lewat hidup saya orang tertolong. Apalagi yang saya bisa buat supaya orang di sekitar saya mendapat damai. Apalagi yang bisa saya buat supaya orang di sekitar saya mengalami keselamatan sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu yang harus menjadi mentalitas kita. Sama-sama bilang, saya harus lebih memberi. Amin. Memberi di sini tidak selamanya dalam bentuk uang. Tetapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Bagaimana hidup kita nggak merugikan orang, nggak menyusahkan orang, nggak menyengsarakan orang. Tetapi selalu punya mental. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang kedua. Kita siap rugi dengan memiliki prinsip. Mengalah dan bersabar adalah tanda kekuatan dan bukan kelemahan. Banyak orang bilang, lah. Lu sebagai suami ngalah terus, bego banget lu. Itu prinsip dunia. Lu tuh kan cewek, lu kan istri. Masa lu ngalah terus, bodoh banget sih lu. Itu prinsip dunia. Tidak sedikit orang tua para suami yang memarahi anaknya. Kamu itu sebagai suami ngalah terus. Dasar suami lemah kamu. Ibu, kalau engkau ngomong begitu kepada anak laki-lakimu, saya beri nama engkau wanita yang bodoh. Engkau hanya wanita yang dipakai setan untuk mendatangkan kekacauan untuk pernikahan anak-anakmu. Bertobat dalam nama Yesus. Sebagai ibu, engkau bangga kalau melihat anak lelakimu dia mengalah sama istrinya. Itu saya beri nama wanita hebat. Berarti engkau ibu yang hebat. Engkau mengajar anak-anakmu dengan benar. Didik anak-anakmu. Kalau engkau melihat perempuan, ingat mamamu dan ingat adik-adikmu yang wanita. Atau kakakmu atau saudaramu yang wanita. Terlalu banyak laki-laki otaknya kotor hari-hari ini. Terlalu banyak laki-laki yang perbuatannya kotor hari-hari ini. Terlalu banyak laki-laki yang hidupnya betul-betul tidak bisa menghargai wanita hari-hari ini. Dalam nama Yesus bertobat. Sebagai hamba Allah saya harus menjelaskan kebenarannya. Hanya orang kuat yang bisa mengalah dan bersabar. Untuk emosi nggak perlu sekolah. Untuk emosi nggak perlu berdoa. Anjing, hello anjing. Pendeta ini pasca nyebut anjing. Anjing. Dengar baik. Kau tendang anjing, pasti gigit. Nggak usah kau tendang. Kau gini, anjing pasti emosi. Nggak mungkin kau gini, terus anjingnya gini. Tuhan, tolong orang gila di depan. Anjing kotek masa berdoa. Iya kan? Pak. Orang panggil kok. Mentang-mentang di rumah masing-masing malah pindahin channel. Malah sambil main-main handphone. Dosa lu Pak. Pak. Kalau kau hanya jadi orang yang marah, emosi, bentak, maki. Saya beri nama kau laki-laki yang bodoh, lemah, dan kerasukan setan. Sorry, saya ngomong apa adanya. Karena saya seorang hamba Tuhan yang sayang sama saudara. Saya nggak ingin kau masuk gereja ikut ibadah, tapi hidupmu nggak berubah-berubah. Bu, kalau engkau apa-apa ngamuk, apa-apa emosi, sampai suami udah begah lihat engkau. Sampai pembantu kalau lihat engkau, aduh si nyonya ini.
Kalau di gereja, aduh hebat banget. Tapi keluar dari ibadah online, mulutnya untuk emosi, untuk kasar. Binatang semua bisa. Binatang semua bisa. Tapi untuk sabar, untuk mengalah, hanya orang-orang yang beriman takut akan Tuhan yang dapat mengalah. Yang setuju katakan amin. Itu yang maksud saya. Kenapa Yesus mengalah? Waktu Petrus keluarkan pedang di taman Getsemani, Yesus bilang apa? Sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Lalu dia tegur Petrus apa kalimatnya? If I want. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga untuk datang membela aku. Dengan lain kata, aku tidak mau. I know this is the will of God for me. Dan sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Jangan pernah anggap orang-orang yang mengalah, yang sabar sebagai orang lemah. Justru orang-orang yang suka marah, orang-orang yang suka emosi, orang-orang yang suka bentak sana, bentak sini, saya beri nama engkau bodoh. Engkau lemah dan engkau kerasukan setan. Dan hari ini di hari Paskah, engkau harus bertobat dalam nama Yesus. Supaya engkau belajar jadi orang yang siap mengalah, yang siap sabar, siap menguasai diri, siap naikkan doa seperti Yesus. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saya berdoa Paskah tahun ini harus mengubah karakter kita. Change your mindset. Saya harus siap rugi. Saya harus siap sabar. Saya harus siap mengalah. Saya harus siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya terlalu dahsyat, terlalu berarti, terlalu berharga buat hidup saya. Setuju katakan amin. Yang ketiga, kita siap rugi dengan memiliki prinsip. Segala kenikmatan dan kesenangan dunia senangnya sesaat, namun penderitaan dan kesengsaraan selama-lamanya. Di satu program saya bersama dengan anak saya Evan. Jadi kita hampir tiap malam ada program bersama pujian, penyembahan dan sharing firman. Dan biasanya saya harapkan anak saya untuk setiap akhir bikin final thought. Jadi ya hal-hal yang menarik dalam kehidupan. Satu kali Evan bilang begini sama saya, Dad, my final thought today, it's about an ant, tentang semut. Semut itu selalu mencari gula. Makanya kan ada istilah, ada gula, ada semut. Tetapi banyak semut kemudian. Semut kan makanannya memang gula dan semut. Itulah hebatnya semut. Walaupun makan gula tetap langsing. Lu jangan kebanyakan makan gula. Diabetes lu. Hebatnya semut walaupun makan gula tetap langsing. Yang saya bingung, gajah gak pernah makan gula. Gede banget gitu. Makanya saya paling takut makan sayur. Tuh gajah makan sayur tiap hari jadi gede begitu. Ada orang bilang sama saya gini, Gilbert kalau mau cepat kurus banyak berenang. Saya bilang lu lihat ikan paus berenang tiap hari segede itu. Mari kita belajar seperti semut. Makan gula, makan manis-manis tiap hari. Tetap kecil, langsing. Jadi gini, semut itu makannya gula. Tapi banyak semut mati di mana? Di gelas susu manis. Jadi zaman dulu banyak orang minum susu kental manis gitu kan, manis sekali itu. Tambahin air panas, tambahin air es, diaduk gitu. Di situ banyak semut mati. Kenapa? Karena dia rasakan manis. Dia berenang-berenang, itu dia. Dan di situ mati. Banyak hal yang sifatnya kenikmatan. Banyak hal yang sifatnya kesenangan. Banyak hal yang sifatnya menguntungkan.
dan membuat daging kita nyaman. Itu membunuh kita. Itu menghancurkan keluarga kita. Banyak keluarga hancur bukan karena masalah. Karena masalah masih bisa diselesaikan. Tapi keluarga hancur kalau yang satu mulai melarikan diri pada kesenangan. Lari kepada perempuan lain. Lari kepada laki-laki lain. Sibuk dengan fitnah. Udah tahu belum? Ini kan begini. Mulai menebar fitnah ke sana kemari. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Ini waktunya. Untuk kita menyadari hidup Kristen memikul salib dan menyangkal diri. Prinsip kita harus sadar kenikmatan dan kesenangan dunia senangnya sesaat. Lagi ada masalah sama suami. Ada teman lama chatting-chatting. Ada pria tertentu yang kelihatannya perhatian. Senangnya sesaat. Tapi penderitaan dan kehancurannya kekal. Pak, ada masalah sama istrimu, selesaikan. Kalau perlu panggil pendeta, panggil family counselor, marriage counselor. Panggil orang-orang yang bertanggung jawab, yang bisa menyelesaikan, membantu saudara menyelesaikan. Jangan justru cari perempuan lain, Pak. Saya beri nama itu bodoh. Saya beri nama engkau lemah, saya beri nama engkau tertipu setan. Karena prinsip kita, Paskah mengajar pada kita kuasa kebangkitannya membanggakan kita. Dan karena kita banggakan kuasa kebangkitannya, kita siap rugi, kita siap menanggalkan segalanya untuk mengalami kuasa kebangkitan yang sempurna itu. Karena kita mengerti yang pertama, prinsip kita terlebih berkat memberi daripada menerima. Prinsip kita yang kedua, mengalah dan bersabar adalah tanda kekuatan, tanda ketaatan, tanda kesetiaan kita pada Kristus, bukan tanda kelemahan. Buang pemikiran dalam hidup saudara. Bahwa mengalah itu milik orang lemah. Mengalah itu mahal. Jangan harapkan dari orang-orang murahan. Bersabar itu mahal. Jangan harapkan dari orang-orang murahan. Menguasai diri itu mahal. Kita tidak pernah bisa harapkan dari orang-orang murahan. Jadi hari ini, teguhkan diri kita untuk menyadari. Sabar, mengalah, berserah adalah milik orang-orang mahal yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita siap rugi dengan memiliki prinsip. Segala kenikmatan dan kesenangan dunia senangnya sesaat. Iblis membuat kita nyaman sesaat. Tapi kemudian dia penjarakan kita, dia jebak kita untuk masuk dalam penderitaan, kesengsaraan dan kerusakan sampai selama-lamanya. I love you. Saya mencintai saudara di hari Paskah ini. Saya hanya wake you up. Saya membangunkan saudara dan berkata sadar. Saudara-saudara yang di hari Paskah ini masih sibuk dengan kenikmatan, kesenangan duniawi, bertobat. Cepat kembali. Kalau tidak, engkau sedang masuk dalam jerat iblis. Untuk menghancurkan, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita siap rugi. Dengan memiliki prinsip. Menggerutu, mengeluh dan bersungut-sungut bukan bahasa anak-anak Tuhan. Karena bahasa anak-anak Tuhan adalah iman, bersyukur dan pengharapan. Ya masa saya udah diomongin, saya masih bersyukur, saya masih beriman, saya masih berpengharapan. Rugi dong. Orang dunia punya prinsip. Kalau saya menggerutu, saya mengeluh, saya bersungut biar dia sadar. Habis hidup begini kok saya mau bersyukur. Salah. Itu adalah tipu daya muslihat iblis. Menggerutu, mengeluh, dan bersungut bukan anak-anak Tuhan. Kalaupun kita diperlakukan secara tidak adil, kita tetap punya iman Allah merubah kutuk menjadi berkat. Walaupun kita dicurangi, kita tetap berpengharapan bahwa Allah hakim yang adil akan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Saudaraku, I know this Passover is so tough. 1 tahun lebih kita melewati pandemi yang berakibat kesana kemari. Tetapi ini yang saya mau ingatkan.
Jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Pengorbanan kita buat Kristus semua diperhitungkan oleh Tuhan. Biarlah di Paskah ini kita punya prinsip yang berbeda. Kuasa kebangkitannya terlalu berharga dan berarti buat saya. Sehingga kalaupun saya menabur dengan air mata, saya menuai dengan sorak-sorai. Karena maut di mana sengatmu. Sengat maut telah dikalahkan. Kuasa kebangkitan telah disediakan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian.